Halo guys, dengan Ardian Prihadi di sini. Seperti biasanya saya akan memberikan asupan cerita-cerita misteri buat kalian. Dan untuk edisi kali ini saya akan memberikan cerita misteri yang berjudul Pak, kenapa saya belum diantar? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Diceritakan ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Hasan. Beliau adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan swasta. Selain menjadi karyawan, Pak Hasan juga mempunyai pekerjaan sambilan, yaitu sebagai pengemudi ojek online di salah satu aplikasi ojek online. Ya, seperti rutinitas biasanya, setelah selesai bekerja, Pak Hasan pulang ke rumah, bercengkrama dengan anak dan istrinya. Kemudian Pak Hasan mandi, membersihkan diri, makan, kemudian Pak Hasan menuju seperti biasanya menuju ke salah satu tempat kumpul bersama teman-temannya sesama ojek online. Jadi Pak Hasan ini punya satu tempat tongkrongan, yaitu di salah satu warung kopi, tempat ngumpulnya para driver ojek online. Pak Hasan pun mengeluarkan mobilnya dan sesegera mungkin menuju ke tempat kumpulnya. Tidak berapa lama Pak Hasan pun sudah sampai ke salah satu tempat kumpulnya dengan teman-teman sesama pengojek online-nya di salah satu warung kopi. Kemudian tidak lama kemudian HP-nya Pak Hasan berbunyi, tandanya Pak Hasan menerima orderan. Salah satu temannya berkata, "Wih, baru datang udah dapat orderan aja nih. Ya udah buruan daripada nanti di cancel." Pak Hasan pun kemudian berpamitan kepada teman-temannya untuk segera mengambil atau menuju ke tempat orderan tersebut. Setelah berpamitan, Pak Hasan pun akhirnya berangkat menuju ke sana. Kemudian sebelum berangkat, Pak Hasan pun sempat ngechat kepada si pemesan atau si pemberi orderan tadi ya. Sudah sesuai dengan titiknya, Neng? Kemudian wanita tersebut menjawab, "Iya Pak, sesuai dengan titiknya." Lalu Pak Hasan berangkat menuju ke titik pemesanan tadi. Tidak berapa lama, Pak Hasan pun akhirnya menemukan wanita tersebut sesuai dengan titik pemesanan tadi. Kemudian wanita tersebut masuk dan Pak Hasan bertanya, "Sesuai dengan aplikasi ya, Neng?" Wanita itu pun menjawab, "Iya Pak," dengan nada yang sangat lirih. Kemudian Pak Hasan kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi Pak Hasan mengalami atau merasakan sedikit keanehan dengan penumpangnya tersebut. Ya, penumpangnya tersebut terlihat sangat kaku dan benar-benar tidak menggerakkan badannya. Pak Hasan berulang kali melihat dari spion yang ada di dalam mobilnya. Kemudian di belakang dilihat penumpangnya sama sekali tidak bergerak, teman-teman. Ya udah deh, mungkin penumpangnya lagi ada masalah atau apa, pikir Pak Hasan. Kemudian di tengah perjalanan, wanita tersebut tidak berkata sepatah kata pun. Dan tidak lama setelah itu, Pak Hasan mencium bau yang sangat anyir dari belakang tempat wanita tersebut duduk. Dalam hati berkata Pak Hasan, apakah ini benar-benar manusia atau bukan? Tapi kalau bukan manusia kok bisa pesan ojek online? Atau memang mungkin wanita ini lagi membawa sesuatu yang berbau amis seperti ikan atau apa mungkin di dalam tasnya? Ya nggak tahu sih, walau alam, pikir Pak Hasan. Kemudian tidak lama wanita itu pun memberhentikan mobil Pak Hasan. Kemudian wanita itu berkata, "Pak, tolong berhenti di sini ya." Pak Hasan menjawab, "Loh, Neng, kan belum sampai, kenapa kok harus berhenti? Kan tujuannya masih jauh." Wanita itu pun menjawab, "Gini Pak, saya berhenti di sini, tapi saya bayar penuh. Nanti Bapak lurus saja, kurang lebih 300 meter, itu ada perempatan lampu merah. Bapak lurus saja kurang lebih 10 meter. Di situ ada 4 orang teman saya sudah menunggu Bapak. Bapak samperin, Bapak naikkan 4
teman saya itu. Ya udah deh Neng, berarti ini nggak sesuai titik ya Neng? Iya Pak, saya turun sini aja. Kemudian Pak Hasan pun menerima uang dari wanita tersebut. Kemudian Pak Hasan melanjutkan perjalanannya. Kebetulan Pak Hasan pada saat itu juga sudah merasa capek dan kayaknya nggak mau melanjutkan untuk mengantar atau melayani ojek online-nya. Jadi rencananya Pak Hasan setelah menurunkan wanita tersebut mengantar teman-temannya yang 4 orang tadi, kemudian Pak Hasan akan pulang ke rumah. Kemudian Pak Hasan pun menuju ke tempat yang sesuai permintaan wanita tersebut. Setelah 300 meter ada perempatan dan situ memang ada lampu merah. Kemudian Pak Hasan langsung lurus kurang lebih 10 meter sesuai apa yang dikatakan wanita tadi. Dan sebagai patokan, katanya 4 orang wanita temannya itu berada di depan gedung salah satu bank swasta. Kemudian setelah sampai di situ, Pak Hasan pun turun dan anehnya Pak Hasan tidak melihat 4 orang tersebut. Pak Hasan turun dari mobil, kemudian Pak Hasan bertanya ke salah satu security yang ada di situ. Pak, maaf, ini saya mau tanya, apakah tadi di sini ada 4 orang wanita yang sedang menunggu ojek online, Pak? Pak security-nya pun menjawab, kayaknya nggak ada Pak. Dari tadi saya di sini nggak ada wanita sama sekali. Ya cuma karyawan-karyawan aja. Tapi kalau misalnya karyawan udah pulang dari tadi Pak. Kita kan tutupnya jam 5. Tadi saya dapat pesanan Pak dari salah satu penumpang saya. Katanya di sini ada 4 orang wanita yang akan saya jemput. Wah nggak ada tuh Pak. Nggak ada wanita sama sekali. Dari tadi saya lihat di depan juga nggak ada siapa-siapa.